Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Bacaan-bacaan suci yang kita renungkan pada hari Minggu ini, yang berpuncak di dalam bacaan Injil, kita diajak untuk belajar menjadi orang-orang yang rendah hati. Putra Sirak di dalam bacaan pertama mengatakan kepada kita supaya kita belajar merendahkan diri agar kita boleh mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Dan Injil Lukas semakin menegaskan tema kerendahan hati ini. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan mereka yang merendahkan diri pasti akan ditinggikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, kita sementara hidup di tengah dunia yang mengalami perkembangan luar biasa. Ada satu istilah yang disebut dengan FOMO. FOMO itu singkatan dari Fear of Missing Out. FOMO ini adalah satu gejala psikologis ketika orang itu takut kehilangan setiap momen dalam hidupnya, sehingga orang atau sekelompok orang itu berusaha untuk selalu merekam, mengabadikan, memotret, dan pada akhirnya mengupload foto atau video di setiap media sosial sehingga mereka tidak dianggap sebagai orang yang ketinggalan zaman. FOMO ini menjadi satu fenomena yang menarik untuk kita telaah. Hal ini di satu sisi baik, orang boleh menyimpan kenangan apapun, tetapi ada satu gejala yang memiliki dampak yang kurang baik. Fenomena lanjutan ketika karena semangat FOMO yang berlebihan ini, maka orang berjuang untuk mencari dan menemukan handphone atau alat komunikasi tercanggih, terupdate untuk memenuhi gaya hidup. Sehingga kadang-kadang orang bisa menggunakan cara-cara yang kurang bijak, kurang baik untuk bisa mendapatkan alat komunikasi yang canggih itu. Inilah FOMO berlebihan. Injil hari ini menampilkan dengan perspektif lain. Bagaimana FOMO itu juga bisa dilihat dalam konteks biblis, dalam konteks kitab suci. Ketika orang haus akan pujian dan rasa diri terhormat karena menempati posisi tertentu, Yesus menggunakan istilah ini dalam Injil, posisi duduk di depan. Orang berusaha untuk dipuji dan mendapat penghargaan dari orang lain. Ini satu pencitraan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka suka pamer, cari muka, minta untuk dihargai. Sehingga untuk mengukur diri, mereka hanya melihat dari sisi luar, mengukur segala sesuatu
termasuk mencitrakan diri sebagai orang-orang yang luar biasa berdasarkan penampilan luar, bukan sesuatu yang timbul dari dalam. Maka Yesus mau mengatakan hal ini untuk kita. Belajarlah untuk rendah hati, tidak menonjolkan diri, lawan kesombongan dan pencitraan diri yang berlebihan ini dengan semangat kerendahan hati. Kita tahu bahwa ajaran Yesus itu sangat realistis dan humanis. Karena manusia itu cenderung untuk dihormati dan dipuji. Ini kebutuhan psikologis yang ada dalam setiap diri kita. Tetapi hati-hati. Semoga kita menjadi orang-orang yang tidak haus validasi. Bukan haus akan penghormatan dan pujian. Hati-hati. Kadang-kadang ketika orang haus akan pujian ini, sebenarnya dia sementara mengalami kekosongan dalam dirinya. Maka perlu diisi oleh pujian demi pujian. Apakah pujian itu salah? Tidak juga. Tetapi hati-hati. Ketika orang semakin dipuji, yang terjadi adalah muncul dosa kesombongan. Maka Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari terkasih, kita mau belajar hari ini untuk lebih rendah hati. Karena kerendahan hati itu adalah keutamaan yang sangat penting dalam hidup kita. Baik dalam hidup harian maupun hidup rohani. Bahkan ada yang mengatakan kerendahan hati itu adalah ibu segala keutamaan. Jalan kita menuju kepada kekudusan. Giles dari Asisi, dia menulis demikian. Tidak ada seorang pun dapat mencapai pengenalan akan Allah kecuali dengan kerendahan hati. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita belajar untuk menjadi rendah hati yang adalah buah dari hidup kita dan hidup iman kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.